Oke, ini ayamnya, bisa kalian lihat ini ayam meras ya, ayam bertelur. Ini setiap hari ini bisa bertelur 2 kali. Kalau bertelur ini kadang 1 kadang 2 juga. Mantap ya. Nanti saya tanyakan kepada yang punya bagaimana prosesnya dari kecil hingga besar begini dan sampai bertelur. Kali ini saya berada di peternakan ayam ras ya, atau ayam bertelur. Nah, ini teman saya namanya Indro. Dia masih muda, sukses dengan ayam bertelur ini tentunya. Nah, bisa kalian lihat di situ ya, itu ayamnya ada 100 biji. Ini dari kecil guys, dari kecil sampai gede-gede segini dan bertelur. Wah, telurnya sekarang banyak, setiap hari store ke toko-toko begitu. Ini dikasih makan ayamnya, tuh diam ya, kalau dikasih makan diam dia, nggak kwak 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 kwak. Nah ini dikasih makan. Habis dikasih makan nanti bertelur nih kayaknya guys. Itu makannya apa mas? Jagung mas. Oh jagung. Jagung, oh sentrat ya? Oh sentrat. Itu makannya sentrat sama jagung, nah, biar ratul. Itu pada makan. Ini Mas Indro ini masih muda, nah, dia belum berkeluarga guys, tapi sudah sukses mengembangkan bisnis ayam bertelur ini. Nah, sekarang tiap hari dia panen telur terus ya. Perlu kalian contoh ini pemuda yang tentunya sukses ya. Nah, lihat ya ayamnya pada makan. Itu makannya berapa kali sehari Mas Indro? 2 kali mas. Oh 2 kali sehari ya. Beri makannya pagi sama sore. Pagi sama sore. Dan untuk telurnya, ini telurnya panennya berapa kali sehari? Untuk panen telur kita ambilnya sehari sekali. Oh sehari sekali, tapi sore bertelur ya? Ya ini tinggal sisa dari pengambilan tadi pagi. Oh begitu ya. Pagi sudah dipanen. Ternyata ini sudah dipanen tadi pagi guys telurnya. Tinggal sedikit. Wah kalau tadi pagi kesini pasti banyak itu telurnya. Nah dikasih makan.
itu telur sisanya tadi pagi masih ada lah ya, sekitar 10 telur itu banyak. Kalau digoreng setiap hari makan telur terus ini ya. Sampai bosan makan telur ya. Terus ini bibitnya dulu dari kecil usia berapa Mas Indro? Saya pembibitan dari mulai nol ya Mas. Dari mulai nol. Saya beli DOC, lalu saya besarkan sendiri sekitar 4 bulan, lalu mulai bertelur sekitar 4 bulan setengah. Nah itu. Jadi kita juga membeli kulit. Saya membesarkan dari nol. Dari nol pembesarannya tuh kan. Ini mantap ini. Nah untuk modalnya ini berapa Mas Indro dari kecilnya dulu? Untuk modal bervariatif ya Mas. Tinggal kita untuk mengolahnya sendiri. Untuk kandang kan saya buat sendiri. Terminimalisir dari segi kandang karena saya buat sendiri. Untuk modal awal ya teman-teman sedia 10 juta lah. 10 juta ya. Kita mungkin bisa jalan. Tapi dengan syarat kandang harus bikin sendiri. Kandang bikin sendiri ya. Tuh modalnya segitu guys. Ya lumayan lah untuk bisnis di kampung ini. Tuh. Ya, ayamnya segitu-gitu loh. Nah, ayamnya gemuk-gemuk ya. Oke, dan saya tanya ini Mas Indro, kan biasanya kandang itu kalau ini bau banget ya. Oh, ini enggak bau guys. Ini kandangnya bagaimana prosesnya Mas Indro? Cara metodenya biar tidak bau. Untuk mengantisipasi bau menyengat dari ayam sendiri, kita per seminggu sekali kita pembersihan kandang Mas. Pembersihan kandang. Jadi kita rutin membersihkan kandang. Dan itu dari minuman kita beri campuran probiotik agar Probiotik ya. ayamnya tidak terlalu bau. Ya. Nah itu loh Mas. Iya ya. Tuh lihat kandangnya bersih banget ya, harus telaten untuk teman-teman yang mau bisnis gini ya. Tuh kandangnya bersih. Ini juga pupuknya sangat banyak manfaatnya kayak ini untuk pupuk-pupuknya. Tuh seperti kalian lihat. Ini ayamnya segitu-gitu ya. Mantap ini ya. Saya tanya lagi Mas Indro, untuk minum atau pakan itu menggunakan sejenis vitamin atau obat-obat yang lain bagaimana? Ya, kalau minuman sendiri saya pakai per 2 hari sekali saya kasih vitamin. Jadi 1 hari vitamin, 1 hari air biasa. Seperti itu. Dan untuk makanan ayam sendiri saya pakai konsentrat jagung sama katul Mas. Oh begitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah juga saya tanya Mas Indro, ini untuk kendalanya apa saja ya? Untuk kendala selama yang saya alami perubahan cuaca Mas. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca karena di desa saya ini kadang panas kadang dingin, jadi untuk ayam sendiri mungkin masih bisa stres dan produksi telurnya mungkin menurun seperti itu. Nah untuk penghasilannya ini bagaimana tiap harinya, apa kadang naik apa kadang turun gitu? Ya untuk penghasilan mungkin kita ambil pukul rata 1 bulannya aja lah. ya, 1 bulan mungkin
1.500.000 Mas. 1.500.000 ya. Karena populasinya kan masih terbilang masih kecil. Nah, masih ya lumayan lah segitu ya, karena ini kan masih belajar, Mas. Masih tahap ini ya. Oke, sekarang saya tanya ini Mas Indro, untuk memulai tipsnya bagaimana ini untuk bisnis di masalah ayam. Nah ya. Kalau saya sendiri, menurut pengalaman pribadi ya Mas, saya untuk memulai sebuah usaha harus dibekali dengan niat yang kuat Mas. Nah itu. Soal modal kita mungkin bisa belakangan lah. Intinya kita harus punya tekad yang kuat dan kesabaran. Intinya kalau ingin terjun di dunia ayam, kita harus telaten dan bagaimana kita memahami siklus kehidupan ayam tersebut. Kalau kita bicara soal modal seberapapun yang kita punya, kalau kita tidak punya skill ataupun pengalaman, ya sama aja omong kosong kan gitu. Iya betul. Menurut saya pengalaman adalah yang utama. Menurut saya bagi pemula yang ingin terjun di dunia ayam, mulailah dengan yang kecil dulu. Yang kecil dulu ya. Dari kecil dan bertahap kita bisa ke yang besar. Ya begitu teman-teman ya. Itu tips dari Mas Indro. Ini masih muda loh guys ya. Dia itu belum rumah-rumah tapi sudah sukses nih mengembangkan bisnisnya dengan ayam-ayam. Ayam-ayam ini, ayam-ayam bertelur. Wah, ini tiap harinya panen, tiap harinya store ke toko. Mantap bukan ya? Jadi kalian semua yang mau bisnis, yang penting itu modalnya niat, telaten, kerja keras ya tentunya. Buat semuanya aja teman-teman, dimanapun viewer yang menonton begitu. Lihat ya. Oke, sekian video dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya aja.